Selamat sore, kembali lagi dengan saya, Parlin Marpaung, yang tempoh hari meliput soal Opung Marpaung, Maradong Marpaung, yang di kursi roda. Saya mau sampaikan kepada Anda sekalian, sesungguhnya saya juga menderita sakit jantung koroner yang cukup parah, dan juga ada pembengkakan jantung 10%, sehingga ada cairan dalam tubuh saya yang tidak bisa keluar dengan sendirinya. Jadi sesekali harus dibuang dengan menggunakan obat yang membuat kita harus buang urin sebanyak bisa 12-15 kali sehari. Tapi saya tidak berani minumnya setiap hari. Badan bisa kurus kering. Dan gangguan berikutnya adalah susah bernapas, sesak napas, itulah. Berjalan kaki berapa ratus meter atau 100 meter saja udah ngos-ngosan gitu. Namun saya tetap berjuang untuk bisa tetap berjalan kaki supaya kolesterol saya tidak menumpuk. Itulah penderitaan saya. Apa namanya, bukan penderita sih, ya saya enjoy aja. Dan sampai saat ini sudah berapa bulan ya, saya tidak makan obat lagi. Jenuh saya dengan obat. Karena risikonya, dampak negatifnya obat ini adalah terganggunya ginjal oleh zat pengawet yang ada dalam obat, sehingga bisa berakibat buruk pada ginjal kita. Berarti komplikasi lagi dong, jantung dan ginjal. Wah, saya tidak mau lagi itu. Di samping itu, harga obat pun kalau saya beli 650.000 sekali beli. Di saat sekarang ini kondisi buruk, saya tidak sanggup lagi. Jadi saya serahkan saja pada Tuhan. Saya mengandalkan kuasa Tuhan sungguh-sungguh. Kalaupun saya makan obat itu hanya berbentuk bawang putih yang diulek, itulah untuk mengurangi rasa sakit di jantung. Saya perlu sampaikan kepada saudara-saudara yang juga sependeritaan dengan saya, supaya tidak berkecil hati gitu lah. Walau tidak punya uang, ya berjuanglah supaya bisa menikmati hidup ini. Dan sebagai umat Kristiani, saya itu memperbaiki hubungan saya dengan Tuhan Yesus, karena hanya Dialah yang bisa memulihkan kesehatan saya. Hanya Dialah yang bisa memperbaiki seluruh organ tubuh kita semua, bila kita percaya dan hubungan kita baik kepadanya. Jadi adanya persahabatan yang baik dengan Tuhan Yesus, maka semua permasalahan kita bisa diatasi. Sebab kita ini adalah anak-anaknya yang sudah ditebus, dan kita jadi miliknya. Otomatis kita anaknya yang pasti akan ditolong bila kita mau mengecilkan diri ya, dengan menanggalkan segala perasaan hebat, perasaan pandai, menanggalkan pangkat jabatan, menanggalkan perasaan kaya, eksklusif. Kita harus benar-benar kecilkan diri di hadapannya. Jangan merasa hebat karena pernah jadi orang yang banyak duit, atau pernah jadi orang kaya gitu kan. Tanggalkan semua itu. Benar-benarlah kecilkan diri, maka kita akan diterima dengan tulus, karena kita pun tulus menyembahnya. Itulah pesan saya, supaya kita benar-benar mengandalkan kuasa-Nya, karena hanya Dia yang bisa memperpanjang usia kita dan memulihkan kesehatan kita,
menyembuhkan penyakit kita, dan memberi kita damai sejahtera sebagai umat Kristiani ya. Dan saya terpanggil untuk berbicara, menyampaikan pesan ini karena saya digerakkan oleh Roh Kudus supaya kita tidak berkecil hati dan tidak lalu apatis ya. Tetaplah bersemangat, sebab hidup ini bukan kita yang ngatur, bukan dokter, bukan para ahli gizi ya, tetapi Tuhan Yesus yang mengaturnya, mengendalikannya. Percayalah kepadanya bahwa Dialah Allah dan Juru Selamat. Itu yang paling penting. Dan kalau beribadah kepadanya, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Jangan sekedar ibadah karena rutinitas di hari Minggu. Jangan berdoa karena ada motivasi yang lain. Tapi perbaiki dululah hubungan Anda dengan Dia, Tuhan Yesus. Maka tidak ada lagi gap, tidak ada lagi halangan yang merintangi hubungan kita, anugerah kasih kuasanya kepada kita. Just trust me. Jadi itulah pesan saya, supaya saudara-saudara yang seiman ataupun yang mau percaya kepada Yesus bahwa Dia Allah dan Juru Selamat, cobalah datanglah kepadanya dengan hati yang sungguh-sungguh dan tulus. Mintalah maka Dia akan berikan. Tetapi kecilkan dulu dirimu dan rendahkan hatimu. Jangan tegakkan kepala, tapi benar-benar kecil seperti anak tak berdaya. Begitulah sekilas. Sementara masih banyak lagi sih yang ingin saya sampaikan. Masih banyak lagi. Tadi saya sudah persiapkan. Saya ini tidak punya pemasukan lagi. Saya tergantung pada donasi atau bantuan dari abang saya. Tapi abang saya ini sudah meninggal pada tahun 2021 karena COVID-19 yang buat dia hilang. Seterusnya perusahaannya tidak ada lagi yang mengelola. Mengapa tidak ada yang mengelola? Inilah petakannya. Sebenarnya bisa kalau sungguh-sungguh, kalau tidak ada niat dendam ya dari anaknya. Saya perlu menyampaikan saya ingin menyampaikan, tetapi ini nggak nyaman untuk menyampaikan aib keluarga ya. Tapi itulah yang terjadi dalam keluarga kami. Semenjak ayah abang saya meninggal, tidak ada lagi bantuan rutin tiap bulan kepada saya maupun kepada kakak saya yang di kursi roda itu. Seharusnya menerima bantuan tiap bulan, tapi benar-benar putus, tidak ada lagi. Bahkan kami, saya dan anak saya keluar dari perusahaan, dikeluarkan istilahnya. Oh, ini bermain, ya kan? Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, saya terima. Dan saya menumpang di rumah kakak saya yang butuh teman untuk menjaganya, ya kan? Walau dengan kondisi keuangan yang benar-benar sangat minim. Ya, kakak saya memang ada yang bantu, tapi itu pun terbatas. Ditambah lagi kedatangan saya ke sini, ya menambah beban baginya. Kalau saya tidak punya pemasukan, maka saya sebelumnya sudah melukis ya, belajar melukis. Namun nggak semudah itu hasil lukisan yang saya buat, tidak semudah yang saya bayangkan untuk menjualnya. Perlu bingkai, itu biaya. Dengan setelah dibingkai baru kita masukkan ke Facebook ke toko online gitu kan. Ini jadi nggak bisa, masa saya masarkannya dari rumah ke rumah, nggak enak juga, jatuh kita punya ini harga, ya kan. Akhirnya ya lewat WA saja saya pasarkan. Sampai saat ini belum ada yang laku.
sudah ada 4 lukisan yang saya buat, bahkan 6, tapi yang 2 udah rusak karena kelamaan. Udah lama itu dilukis dengan kanvas yang lama pula, ya kan. Jadi rontok dia punya cat. Ya saya tinggal ada 4 lagi lah ini. Salah satunya